ujian. Perkenalkan, nama saya Nurlela Petra Saragi, SK Nurse Target. Saya merupakan tenaga pengajar di Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Prima Indonesia. Saya bekerja di Universitas Prima Indonesia lebih kurang 3,5 tahun. Sebelumnya saya bekerja di Rumah Sakit Columbia Asia Mirat selama 13 tahun di bagian program nursing mutu atau di pencegahan pengendali infeksi. Dan juga saya pernah bekerja di Rumah Sakit Umum Materna Medan di ruang intensif care. Selama di dalam pelayanan praktisi saya, banyak hal yang saya dapatkan dan itu membantu saya di dalam pembelajaran di Universitas Prima Indonesia. Mata pelajaran yang saya ampu saat ini adalah keperawatan maternitas, antenatal care, intranatal care, dan postnatal care. Begitu juga dengan perawatan pada bayi baru lahir. Kelanjutan dari maternitas 2 mempelajari atau membahas mengenai asuhan keperawatan persalinan yang komplikasi baik pada ibu hamil, ibu melahirkan maupun pada bayi. Dan begitu juga dilanjutkan dengan keluarga berencana. Di dalam PDD UKT-PT saya kali ini yang saya bawakan adalah mengenai asuhan keperawatan persalinan pada ibu normal dan manajemen diri. Adapun PDD UKT-PT saya kali ini berisi mengenai delivery, interaksi, dan asesmen. Delivery, bagaimana saya menyampaikan topik perkuliahan yang saya bawakan mengenai asuhan keperawatan persalinan dan manajemen diri, dan juga kemampuan yang diharapkan oleh mahasiswa dari topik yang saya bawakan mengenai proses persalinan, faktor persalinan, pengelolaan diri, dan asuhan keperawatan persalinan. Interaksi, di mana dosen dan mahasiswa saling berinteraksi di dalam perkuliahan, terjadi tanya jawab, dan begitu juga sebaliknya timbal balik. Asesmen, dilakukan penilaian terhadap mahasiswa sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh dosen dan nilai yang diberikan oleh mahasiswa berdasarkan tugas maupun ujian. Terkait mata ajar yang saya bawakan atau yang saya ampu, saya berusaha untuk selalu mengikuti perkembangan yang terbaru atau terupdate, baik melalui pelatihan maupun seminar. Salah satu seminar yang pernah saya ikuti adalah mengenai asuhan keperawatan pada ibu persalinan normal. Dari seminar dan pelatihan tersebut, banyak hal membantu untuk yang diberikan kepada mahasiswa terkait dengan juga ilmu-ilmu yang terbaru ataupun penelitian-penelitian yang terbaru. Mata kuliah keperawatan maternitas ini ada 2, yaitu maternitas 1 dan keperawatan maternitas 2. Maternitas 1 terdiri dari 4 SKS dan maternitas 2 terdiri dari 2 SKS. Sebelum memulai perkuliahan, 2 minggu sebelumnya saya telah membagikan materi ataupun RPS kepada mahasiswa. Dari materi tersebut dan RPS, di situ saya jelaskan mengenai bagaimana proses pembelajaran dan hal-hal apa yang harus dicapai oleh mahasiswa, termasuk mengenai kehadiran, tugas, ujian tengah semester maupun ujian semester. Di akhir penilaian, saya akan memberikan nilai kepada mahasiswa berdasarkan nilai yang saya dapatkan dan objektif. Selamat pagi anak ibu semua. Pagi ibu. Apa kabarnya hari ini nak? Sehat bu. Syukurlah kita semua selalu sehat-sehat ya. Jadi karena ini pertemuan kita yang ketiga ya, tapi nanti tetap paparkan sedikit mengenai RPS kita. Sebelum kita memulai perkuliahan kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kita hari ini mengenai asuhan keperawatan pada persalinan. Ya. Nah, sebelum ibu memulai apa itu asuhan keperawatan pada persalinan, ibu mau bertanya dulu sama ibu, siapa yang tahu itu apa itu persalinan? Silakan, siapa yang bisa? Ya, silakan. Proses lahirnya bayi. Proses lahirnya bayi. Ya.
Ini dijelaskan, kita lihat apa ya tentang materi kita hari ini yang bagus. Maka saya proses selanjutnya baik. Jadi sebelum kita memulai, ibu sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mempelajari pokok bahasan pada materi ini, anak ibu sekalian, mahasiswa dapat menjelaskan tentang satu faktor dan proses persalinan. Ya, faktor dan proses persalinan. Yang kedua, pengelolaan dari persalinan. Yang ketiga, proses keperawatan pada persalinan. Nah, apa itu faktor pada proses persalinan? Di sini dikatakan persalinan itu ya, di mana proses membuka dan menipisnya serviks. Jadi serviks tersebut sudah menipis, bukan menebal. Seperti yang kemarin kita jelaskan ya, proses menipisnya serviks dan janin turun ke dalam lahir. Janin turun ke dalam lahir, di mana prosesnya ini melalui tahapan-tahapan. Ya. Nah, selanjutnya proses di mana janin dan ketuban dari janin dan ketuban tersebut ini melakukan pendorongan keluar melalui jalan lahir. Jadi proses dan ketuban ini saling berkesinambungan, saling bekerja sama. Tidak bisa satu-satu, ya nak ya. Nah, selanjutnya kita lihat persalinan dan kelainan normal itu apa ya? Di sini dikatakan ya, proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan. Jadi sini cukup bulan, bukan yang tidak cukup bulan. Lahirnya secara spontan, tidak dengan bantuan apapun, tidak dengan operasi, spontan, ya. Dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung, ini ada waktunya dalam 18 jam tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin. Si ibunya baik, si janinnya juga baik. Apabila terjadi sesuatu pada si ibu, ya, contoh tiba-tiba tekanan darahnya tinggi, atau tiba-tiba ibu keadaannya drop, nah itu sudah komplikasi terjadi yang tidak diinginkan. Atau bayinya lahir ternyata dia kita katakan apnu, ya, tidak ada nafasnya, henti nafas. Nah itu juga menjadi suatu masalah pada bayi. Nah, yang dia normal tidak ada masalah ibu dan bayinya. Ya. Selanjutnya dikatakan di sini proses lahirnya bayi pada letak belakang kepala yang dapat hidup dengan tenaga ibu sendiri. Jadi ibu tersebut harus mempunyai kekuatan tenaga dan plasenta tanpa alat serta tidak melukai ibu dan bayi, dan pada umumnya berlangsung kurang dari 24 jam melalui lahir. Di dalam persalinan itu dia dibagi dalam 4 kala. Kala 1 atau pertama dimulai dari saat persalinan, ingat ya, mulai dari persalinan sampai pembukaan lengkap. Jadi pembukaan lengkap 1 sampai 10 pembukaannya lengkap, ya. Kala 2 dimulai dari pembukaan lengkap sampai bayi lahir, sudah lengkap dari pembukaannya, baru bayinya lahir. Jadi kalau tidak lengkap pembukaannya, kita tidak bisa memaksa supaya bayi ini lahir. Kala 3 dimulai segera setelah lahir sampai lahirnya plasenta yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Jadi ingat ya nak, pada persalinan tadi lama waktunya ada yang mengatakan 18 sampai 24 jam. Itu bayi lahir, ya. Tapi di sini lahirnya plasenta tidak lebih dari 30 menit, ya. Kala 1 pembukaan, kala 2 ini lahirnya bayi, kala 3 lahirnya plasenta. Nah, kala keempat dikatakan sini dimulai saat lahirnya plasenta sampai 2 jam pertama ibu melahirkan. Itu dia kala 4. Oke anak ya? Bisa dipahami ya? Sekarang kita tanya. Tadi sudah disampaikan ya, kala 1, 2, 3, 4. Kala 1 itu apa nak? Coba sebelah kiri ibu, ya sebelah kiri ibu. Pembukaan. Kala 2? Proses lahir. Ya. Kala 3? Lahirnya plasenta. Kala 4? Lahir. Oke, kita semua ya. Tapi supaya lebih mengingat lagi yang secara sederhananya,
Coba bersama-sama kalian mengucapkan kelas 1 sampai 4. Kelas 1 itu apa, nak? Pembukaan. Kelas 2? Proses terakhir. Kelas 3? Lahirnya placenta. Kelas 4? Pembukaan ibu melahirkan. Harus, semua harus tahu ya. Nah, sekarang kita masuk kepada pengelolaan benih persalinan. Biasanya pada ibu yang bersalin itu selalu mengalami namanya proses persalinan yang alami dan nyeri. Jadi ada yang nyeri persalinan. Nah, nyeri adalah pengalaman sensori dan emosional yang tidak menyenangkan akibat dari kerusakan jaringan yang aktual maupun potensial. Jadi jaringan aktual ini maksudnya jaringan yang kita nampak, yang nyata. Kalau potensial, kemungkinan yang terjadi. Nah, aktual itu yang jelas, yang nyata, yang nampak, yang bisa kita lihat. Kalau potensial, yang kemungkinan akan terjadi. Nyeri terjadi bersama banyak proses penyakit atau bersamaan dengan beberapa pemeriksaan diagnostik atau pengobatan. Nyeri persalinan, ini tadi kita nyeri persalinan ya, ditandai dengan adanya kontraksi rahim. Ada dulu kontraksi rahimnya, baru terasa nyeri. Kontraksi sebenarnya telah terjadi pada saat minggu ke-30. Ini dikatakan sih minggu 30 ya nak, tapi nanti ada beberapa teori atau pendapat yang lain bisa beragam. Tapi dia masih dalam kategori yang normal. Yang disebut kontraksi atau Preston Hicks. Kontraksi Preston Hicks. Jadi kalau nanti di rumah sakit mungkin ada orang yang mengatakan bukan kontraksi, tetapi dia mengatakan apa? Preston Hicks itu bagaimana? Agak kenal sedikit kena. Jadi orang tidak mengerti, tapi kita sudah mengerti. Oh ya, yang dimaksudnya itu adalah kontraksi. Pada saat ibu mau bersalin, rangsangan nyeri yang terjadi pada saat ibu mau persalinan. Ya. Di sini dikatakan juga yang kontraksi tersebut, persalinan tersebut ya, dia sudah teratur. Jadi dia seperti ini. Bisa saja dalam setiap 5 menit terjadi rangsangan nyeri, kontraksi rutin. Dalam 5 menit, berapa lama durasinya? Mungkin 15 detik, mungkin 1 menit. Dan itu terus secara dia normal. Terus dia intervalnya itu dekat-dekat dan sering-sering. Jadi kalau jam 1 sakit, nanti jam 3 sakit itu loh. Kalau jam 1 dia udah rasanya ada rasa nyeri, sakit, nanti tunggu 15 menit lagi datang lagi sakit, 15 menit lagi sakit. Nah itu sudah mulai dikatakan dia dengan teratur, Preston Hicks-nya teratur. Nah, Izin bertanya, Bu. ya silakan. Bagaimana cara kita untuk melakukan teknik relaksasi? Ya, terima kasih, bagus ya pertanyaannya ya. Bagaimana cara kita melakukan teknik relaksasi? Nanti kita akan bahas ya, nak, bagaimana untuk teknik relaksasi tersebut. Kita lanjutkan dulu ya. Oke, jadi tadi kita sudah mengetahui apa itu teknik relaksasi tadi. Sekarang apa manfaat relaksasi? Pertama, menambah energi dan mengurangi kelelahan. Kedua, menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Yang ketiga, mengurangi rasa nyeri. Jadi dengan relaksasi, ini yang manfaatnya mengurangi kelelahan, menyimpan energi. Menenangkan pikiran, mengurangi stres. Jadi jangan stres. Kalau stres akan dilakukan teknik relaksasi, mengurangi rasa nyeri. Ini dia bagaimana cara kita untuk melakukannya. Pasien dalam keadaan istirahat. Oke, jadi pasiennya berbaring rentang, ya. Selanjutnya kedua kaki, tungkai kaki lurus, diluruskan sedikit terbuka. Nah, kedua tangan rileks di samping, di bawah lutut dan kepala diberi bantal. Pasien kita kasih bantal. Dengan posisi tadi terletak, sekarang dengan posisi miring. Kedua lutut dan kedua lengan ditekuk. Kepala tetap diberi bantal dan di bawah perut sebaiknya diberi bantal juga. Jadi dia supaya nyaman, dikasih di daerah abdomen itu bantal ya. Nah, kedua lutut ditekuk, berbaring terlentang, kedua lutut ditekuk, kedua lengan di samping telinga. Kalau dengan duduk membungkuk, kedua lengan di atas sandaran kursi atau di atas tempat tidur. Kedua kaki tidak boleh menggantung supaya nyaman pasiennya.
Kalau di jantung tidak nyaman nanti pasien. Si ibu kan sedang hamil ya. Jadi kalau baru melahirkan, nah itu akan mengganggu kenyamanan si ibu. Nah, itu tadi posisi-posisi tersebut ya dapat digunakan pada saat itu tadi yang namanya disnya tadi, kontraksinya tadi terjadi. Ya, kontraksi terjadi, kita suruh dia tadi relaksasi nanti. Bagaimana caranya? Ini dia. Caranya itu dikatakan di sini ya, kita tadi membebaskan pikiran, menyenangkan hati dan pikiran. Menghitung pernapasan, hitung 3 sampai 4 atau lebih secara pelan. Kita nanti coba praktekkan sampai 4 saja ya. Selanjutnya dihembuskan, kita ulang lagi. Contoh, ya, kita praktekkan. Hitung 1, 2, 3. Coba. 1, tarik nafas. Dilepaskan dengan pelan. 1, 2, 3, 4. Keluarkan pelan-pelan. Praktekkan. Tarik dari hidung, hembuskan dari mulut. Atau kalau terlalu banyak masalah, nggak sanggup seperti menghadapi, boleh kita bersuara. Pada nafasnya, lepaskan. Tarik, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Ada sesi ibu lagi kesakitan, suster, sampai suster mau buang besar, mau lahir, masih mau mengedan saja. Kita sudah cek tadi, ternyata belum tumbuhan lengkap. Isinya sudah datang, sudah mulai teratur. Bagaimana kita sarankan? Bu, ini teknik relaksasi nafas tadi. Tarik nafas Bu, ayo saya pimpin dalam hitungan 1, 2, 3. Nanti seterusnya Bu, lepaskan pelan-pelan, kita ulang lagi. Coba. Sekarang Anda praktekkan, hitung sampai 3 dan keluarkan. Lepaskannya. Coba kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lepaskan. Tarik nafas, 1, 2, 3. Lepaskan. Bagaimana? Lebih enak. Sering-sering dilakukan. Lanjutkan. Selanjutnya asuhan keperawatan sepatunya bagaimana? Dengan tetap melakukan pengkajian. Alsai, bagaimana asuh ibu, bagaimana tinggi busuk taringnya, bagaimana usianya, ya, bagaimana keadaan si bayi, bagaimana apakah sudah diberikan minum bayinya atau belum, ya. Nah, ya masalah pertanyaan kemungkinan bisa muncul salah satunya ya risiko berkurangnya volume jarak tubuh. Ya, bagaimana tindakan kita? Seperti tanda kita ibu 15 menit pertama, setengah jam, 1 jam, begitu seterusnya. Sampai keadaan ibu stabil. Observasi lokasi dan terus menusuk telinga sekitar 15, 1 jam, 2 jam sampai keadaan ibu stabil. Ya. Saya kembali terus bagaimana, apakah dia sudah lembek atau masih keras. Ya. Kita bantu pasien kalau dia membutuhkan aktivitas seperti mau BAB, silakan. Bagaimana nutrisinya, ya bagaimana nutrisi ibu. Bagaimana hasil terakhirnya? Bayi menunjukkan nutrisi cukup dan ibu tadi menunjukkan pengetahuan tentang pemberian ASI. Oke. Si ibu tidak stres lagi, ya, dan si bayi menikmati pemberian ASI pada bayinya. Oke. Sini ada semua. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Izin bertanya Bu, Ya, silakan. Apa yang kamu tanya? apakah semua teknik relaksasi untuk semua jenis penyakit? Ya, makasih ya, bagus pertanyaannya ya. Apakah teknik relaksasi itu semua jenis penyakit? Teknik relaksasi ini bisa dipergunakan untuk apapun. Kalau saya penyakit, kita aja membutuhkannya. Dan itu gampang kita lakukan. Tidak membutuhkan biaya, tidak membutuhkan obat-obatan. Di mana saja bisa kita lakukan. Selagi kita masih sadar. Mau kasus penyakit apapun, kalau dia masih sadar, bisa diajak komunikasi, bisa kita lakukan dan kita bimbing. Enak ya? Oke. Ya, materi kita ini sudah selesai. Ya, tetap ada tugasan sesuai dengan yang di RPS ya. Apa tugasnya? Membuat satu kasus dengan asuhan persalinan. Ada kasusnya. Dikaitkan dia dengan proses keperawatan dan manajemen nyerinya. Oke, nah aturannya ini tetap seperti biasa sesuai dengan panduan kita. Dibuat dengan margin atas, kanan, kiri, bawah 3.
TNR times Roman 12 ya, size-nya 12 dan spasinya 1,5 spasi. Oke, sini anak ibu semua. Sebelum kita akhiri, ada yang mau bertanya? Baiklah, Bapak Ibu. Sepertinya sudah paham semua ya, bagi yang mau bertanya. Diucapkan terima kasih atas perhatiannya Ibu semua. Pelajari materi-materi yang sudah Ibu sampaikan. Ya, kita bertemu minggu depan dan tugas dikumpulkan. Selamat pagi anak-anak Ibu semua. Demikianlah video pembelajaran saya. Terima kasih telah menyaksikannya. Salam sejahtera untuk Indonesia.